kita sudah terbuka. Tunggu saya cek dulu apakah video yang satunya ini masih bagus. Oke, good. Saya gunakan dua kamera, ada satu kamera di atas. Oke, kita buka dan barangnya yang kita pesan adalah Oke, selamat malam guys. Pada malam hari ini kita kedatangan satu paket. Ini paket yang luar biasa. Ini dia. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu kita melakukan pemesanan sebuah alat, yang mana alat ini akan dipakai atau kita akan pakai untuk apa ya? Ya, tujuannya kita akan lebih berfokus pada pengembangan, berfokus pada perbaikan kualitas video, ya, pengambilan video khususnya untuk channel ini. Dan saya pikir memang kita sepertinya memerlukan alat ini. Nah, mungkin semakin penasaran alat apa kira-kira ya. Tapi yang pasti itu sebagai pengantarnya. Walaupun memang sempat memang dipikirkan juga seperti apa bentuknya yang kita perlukan, karena kita menggunakan ada dua device secara umum untuk melakukan perekaman selama ini menggunakan handphone. Ya, handphone yang saya gunakan Huawei P30 Lite. Maaf, ada iklan. HP Huawei P30 Lite, dan juga saya menggunakan biasa menggunakan kamera mirrorless seperti yang sedang digunakan sekarang ini, mirrorless Canon M10 ya. Jadi alat ini akan menunjang kedua device ini untuk melakukan perekaman. Tetapi setelah ditimbang-timbang, ya baik itu segi harga dan juga segi kebutuhan, ya akhirnya jatuh pilihan kita pada alat ini. Walaupun memang alat ini hanya akan bisa menunjang satu device saja, yaitu handphone. Ya, mungkin sudah ada gambaran kira-kira barang apa ini, dan kita akan melakukan unboxing untuk barang ini. Barang ini tiba tadi malam, dan memang hari ini baru sempat di unboxing karena sehari ini sibuk. Kita tidak sempat melakukan unboxing dan baru akan sempat melakukan unboxing pada malam ini. Oke, saya juga sudah penasaran sekali ingin melihat barang ini seperti apa secara langsung, karena memang sudah dilihat juga dalam review maupun dalam ketika melihat di Tokopedia, tetapi kita akan lihat secara langsung barang ini seperti apa. Jadi di sini saya mesannya lewat Tokopedia ya, Tokopedia di toko Brika Official Store ya. Jadi ini toko-toko yang khusus menjual peralatan-peralatan kamera dan sebagainya ya. Jadi untuk keperluan syuting, yaitu di kota Jakarta ya, Jakarta Barat, menggunakan pengiriman reguler si cepat. Jadi memang cepat sekali, hanya waktu kurang lebih 2-3 hari ya, 2 hari lebih barangnya sudah tiba di Kabupaten Poso, Kota Tentena, Kecamatan Pamona, Pusalemba. Jadi cukup jauh dari Jakarta, tapi sudah tiba dengan selamat. Dan ya, dari paket cukup rapi ya, dos, mudah-mudahan ini aman di dalam ya, tidak ada penyot dan sebagainya. Masih belum dibuka segelnya, masih tersegel semua, dan kita akan mencoba membukanya langsung. Oke, di sini saya punya alat bantu, yaitu kaca berkarat. Oke, kita akan buka mulai dari pinggir saja, mungkin seperti ini. Saya kurang tahu di mana letak, tapi kita coba buka sini. Oke. Terus ini mungkin ke arah bawah ya. Oke, seperti ini. Oke. Oh, ternyata sudah seperti ini. Oke, kita ketahui. Ya,
Jadi ternyata di dalam ada dosnya, jadi kita perlu mengiris lagi seperti ini guys. Ya perlu hati-hati jangan sampai barangnya yang teriris. Pelan-pelan saja. Jadi ini video unboxing kedua yang saya bikin. Yang pertama kita lalu melakukan unboxing drone ya, masih ingat video yang cukup lama tahun kemarin, MJX Bugs 12 AES. Ini videonya di atas, teman-teman boleh saksikan, ada linknya juga di deskripsi bagi teman-teman yang suka drone. Itu juga belum ketinggalan di tahun ini, silahkan dicoba jika memang ingin punya drone. Itu juga menjadi pilihan. Sekarang harganya malah sudah turun dari 3 juta ya waktu saya ambil dulu tahun lalu, dan sekarang tinggal 2 juta lebih. Oke, mungkin kita sudah tiapkan, tapi hati-hati sudah pegang sampai kena dosnya. Ini adalah unboxing kedua yang kita buat ya. Di video ini tujuannya memang selain memang keperluan untuk apa ya, masalah klaim barang jika ada hal-hal yang tidak lengkap, yang kurang, kita bisa lakukan klaim dengan melakukan bukan klaim, komplain ya, komplain jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pesanan kita. Jadi diminta untuk melakukan unboxing. Jadi ini video ini dibuat adalah salah satunya. Yang kedua, ingin share kepada teman-teman sekalian, siapa tahu teman-teman juga punya rencana dan masih bingung-bingung mau pilih alat ini, karena memang banyak pilihan. Ini bisa menjadi referensi untuk bagi teman-teman untuk melakukan pilihan, menentukan pilihan. Oke, kita buka, dan barangnya yang kita pesan adalah cara. Iya, jadi dari sini hampir kena guys, kita sempat iris kena sedikit untuk tidak kena dosnya. Oke, jadi alat yang kita pesan yaitu apa ya, gimbal ya, gimbal Bisteady XS dari Brica ya. Jadi ini ya guys, ini kita tunjukkan di sini saja. Jadi ini barang ini seperti ya. Oke, ini kita singkirkan. Jadi ini barangnya ya, Brica Steady XS. Jadi memang ini salah satu produk dari Brica ya. Memang ada beberapa produk untuk gimbal, ada yang Bisteady Pro, Bisteady 2 kalau tidak salah, Bisteady 2 Pocket kalau tidak salah, dan ada satu juga yang namanya Bisteady XS. Jadi setelah saya melakukan penelusuran tentang gimbal-gimbal ini ya, dari merek khususnya dari Brica, maka saya memutuskan untuk mengambil jenis Bisteady XS, yaitu yang ini ya. Kenapa sampai kita pilih yang ini, nanti saya akan coba jelaskan setelah kita membuka barangnya. Kenapa sampai saya putuskan untuk memilih ini. Oke. Sebelum kita buka, kita ya sesuai dengan iklannya, kita dapat bonus ya, dapat bonus baju ya, Bisteady Community, ukurannya M, yang pas untuk ukuran saya. Oke, thank you Brica. Kita langsung akan buka. Ini saya sudah penasaran. Dosnya aman ya, tidak ada lecet, semua aman. Di sini ada sedikit penjelasan ya, 3 axis ya, gimbal 3 axis, face tracking, ada quick roll switch, movement mode, ada zoom control, ada time lapse, ada panorama video. Jadi ya, ini salah satu alasan kenapa saya suka barang ini, karena dia sudah ditunjang oleh fitur-fitur yang luar biasa. Oke, kemudian di bagian belakang ini ada petunjuk ya, beberapa petunjuk penggunaan, tombol-tombol ya, seperti apa tombol-tombol ini mungkin saya tidak akan jelaskan di sini gunanya tombol-tombol ini apa. Banyak juga review-review yang lain teman-teman lihat, karena saya juga baru akan belajar bagaimana cara menggunakan
gimbal ini. Jadi saya belum pro untuk memberikan suatu contoh lah bagaimana cara menggunakan gimbal, kan saya juga baru akan belajar. Tapi secara spesifikasi juga ini saya senang sekali karena dia beratnya hanya 259 gram, tapi dia maksimal device yang bisa dipakai di gimbal ini beratnya 280 gram. Bayangkan, lebih berat dari berat gimbal itu sendiri. Nah, itu salah satu keunggulan yang luar biasa. Kemudian dimensinya sini 179 kali 79 kali 39 mm, baterainya 2000 mAh yang yang disampaikan, dan juga ditulis di sini mampu bekerja sampai dengan 8 jam penggunaan. Jadi lumayan lah ya untuk menggunakan 8 jam kalau baterainya full. Oke, kemudian yang penting di sini sudah menggunakan Bluetooth versi 4.2, panningnya 320 derajat, tilting, rolling 320 derajat, dan support device-nya iPhone dan Android smartphone. Jadi untuk yang tadi panning, tilting, dan rolling ini memang itu mengenai pergerakan daripada gimbal ini juga saya tidak akan jelaskan secara detail karena saya pun belum terlalu mengerti soal itu. Saya baru akan belajar. Tapi di sini kita akan coba unboxing saja, dan juga saya mau sampaikan kepada teman-teman beberapa alasan kenapa saya memilih jenis gimbal yang ini. Oke, kita langsung akan buka di pinggir-pinggirnya, tidak lagi apa-apa. Oke, kita akan buka plastiknya. Set. Oke, sudah terbuka. Oke, jadi kita akan tarik. Ya, berterima kasih kita bisa dapat kesempatan membeli gimbal ini, dan ya ini harus menabung juga ya untuk bisa mendapatkan. Mana cara bukanya? Oh, di sini. Oke, kita akan buka pelan, dan ini dia barangnya, guys. Yang pertama, di sini kita dapatkan amplop ya, amplop ini. Oke, yang pasti bukan uang ya guys, isinya bukan uang. Apa di dalamnya kita buka saja langsung. Ternyata adalah kartu garansi ya. Oke, ini garansi 1 tahun garansi guys. Kemudian yang kedua kita dapat juga ada user manual. Wih, hemat guys. Jadi user manualnya modelnya seperti ini, seperti di tulisan not sederhana. Boleh juga, setidaknya tidak terlalu banyak yang mau dibaca. Jadi di sini ada beberapa penjelasan tentang unit daripada P-Steady XS ini. Kemudian di sini tentang bagaimana cara menyeimbangkan smartphone pada unit P-Steady XS. Kemudian bagaimana menghubungkan Bluetooth ke device P-Steady XS. Kontrol pengoperasian. Kemudian mengganti mode via tombol, lampu indikator LED, kalibrasi, dan sebagainya. Yang pasti user manual ini sudah dalam 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman yang masih belum paham, atau saya juga pribadi belum terlalu paham yang bahasa Inggris lancar, kita punya bahasa Indonesia yang bisa untuk dimengerti. Oke, terima kasih Brika. Kita akan simpan amplop. Kalau ini kita harus simpan, tapi kalau ini harus dibaca guys. Oke, ini adalah isi daripada perangkat. Oke, gimbal ini saya memang ada 3, kalau tidak salah 3 pilihan warna guys. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, dan ada yang warna kayak pink ya kalau tidak salah pilihannya. Jadi seperti warna pink begitu. Tapi saya kurang hafal juga warna yang ketiga warna apa. Tapi kebetulan juga di toko tempat saya memesan ini Brika Official Store. Jadi tinggal search saja di pencarian baik itu Tokopedia maupun Shopee dan sebagainya, Brika Official Store, maka akan ketemu ini. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama langsung kita angkat saja. Ini saya penasaran, kita mau pegang nih. Seperti apa ini barang ini ya?
Oke, jadi ini adalah unitnya, unit daripada gimbal itu sendiri nih guys. Jadi ini keunggulan kedua daripada gimbal ini, mengapa menjadi pilihan saya. Ini kita belum bicara fungsi, tapi masih bicara unit ya. Yang pertama ini karena dia kecil guys ya. Kalau dibandingkan dengan jingkal saya, ini masih panjang jingkal saya dibandingkan dengan gimbal ini, jadi cukup kecil ya. Katanya ini bisa dibawa-bawa dan diisi di kantong. Kita buktikan apakah betul. Bisa ya, enteng. Jadi betul, memang dari beberapa review juga yang saya lihat, memang salah satu keunggulan yang mereka suka dari gimbal ini adalah gimbal ini kecil. Oke, jadi itu yang pertama. Kita simpan dulu. Nih. Kemudian di sini kita dapat apa ini? Tripod. Ya. Tripod. Jadi ini akan gunanya dipasang di sini. Nah, okay. Sebagai tripod. Oke, nah kalau begini jadi panjang memang karena ada tambahan tripod. Ini bisa dibuka seperti ini sehingga dia bisa berdiri seperti ini, guys. Oke. Good. Oke, tripodnya aman. Kita buka lagi. Simpan dulu saja. Kemudian itu kita dapat kabel cas daripada gimbal. Ini sudah menggunakan Type C. Oke, mantap. Oke, sudah menggunakan Type C. Ini tempat colokannya USB Type C. Ini ke adaptor. Dan yang terakhir ini minim sekali. Kita dapat apa ya? Oh, ini ada apa ya? Tali ya, pengaman, tali gantungan. Ini bisa kita pakai gunakan ini di sini. Jadi sepertinya bisa langsung digunakan saja. Oke, nanti ya. Jadi dia dimasukkan di sini supaya aman. Jadi kita kemana-mana lebih aman ya. Jadi sambil pegang gimbalnya, jadi biarpun lepas, jadi ada tali pengaman untuk gimbal. Oke, kita simpan dulu ini. Yang terakhir, ini kosongnya habis ya, habis. Ya, ini dia. Jadi pada umumnya saya lihat beberapa gimbal itu memiliki box ya atau hard case untuk menyimpan gimbal. Nah, memang berbeda dengan Beesteady XS ini, dia hanya diberikan kepada kita kantong kain, bahannya bahan kain halus ya guys, enak dipegang, warna abu-abu. Tujuannya ini untuk ini tentu tempat simpannya gimbal. Jadi kemana-mana biar lebih aman, bisa disimpan di dalam kantong ini ya. Kemudian tarik ini, baru disimpan di dalam kantong, tas dan sebagainya ya, lebih aman. Oke, ini bagus sekali. Ini sudah ada dengan mereknya langsung, Beesteady XS. Jadi memang khusus kainnya dibuat atau kantongnya dibuat untuk gimbal ini. Ya, kalau teman-teman mau pakai untuk simpan yang lain juga silakan, boleh kok. Simpan uang kah, simpan apa boleh. Jadi terserah. Yang pasti Brika membuat ini untuk menyimpan gimbal. Kita kopi dulu. Sudah mau dingin soalnya guys. Oke, jadi kurang lebih itu semua hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalam box daripada pembelian barang ini. Selanjutnya kita akan langsung coba, tentunya akan dicoba adalah apakah gimbal ini berfungsi atau tidak, itu dulu. Karena sesudah itu kita akan cas dulu dan mulai coba untuk menggunakan. Karena sekali lagi saya juga baru akan belajar bagaimana cara menggunakan gimbal ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Karena handphone saya cuma satu, jadi kamera di atas ini sudah akan saya cabut untuk digunakan di sini. Kita
kita gunakan saja mirrorless ya untuk ini. Setidaknya untuk semua isinya ini sudah bisa teman-teman saksikan secara langsung di sini. Oke, mungkin jelas ya. Oke, seperti ini model perangkatnya. Oke, kita langsung akan coba apakah berfungsi atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan coba mengoperasikan gimbal ini. Jadi sekali lagi, karena saya masih belajar juga, jadi belum pro ya, belum terlalu piawai, belum terlalu jago untuk menggunakan ini. Jadi kita akan coba, ini sesuai juga dengan beberapa review yang saya nonton. Tapi yang pasti kita akan mencoba untuk memastikan, yang pertama memastikan bahwa gimbal ini berfungsi dengan baik. Ya, kita akan coba lihat. Jadi yang pertama tadi kita sudah pasang holder, ya sudah pasang tripodnya ya untuk memudahkan supaya ini bisa kita taruh untuk berdiri seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan buka gimbal ini dengan cara ini. Jadi kita longgarkan, ada skrup di bagian atas ini, kepala ada skrup, kita longgarkan, nah supaya kita bisa mengangkat seperti ini. Oke, setelah diangkat kita kancing kembali, kancing. Setelah itu pastikan kunci yang di bawah ini kita buka ya. Jadi dengan kalau di sini bukanya begini. Nah, oke, ini kunci, ini buka. Jadi karena putar, kalau arah saya berarti kita putar ke arah kanan ya untuk buka. Kemudian setelah ini dibuka, bagian ini juga kita harus buka ya. Jadi ini kalau posisi terkunci seperti ini, ada bunyi klik, jadi kita buka untuk motor atas ini. Oke, lebih fokus ini. Kemudian ini juga kita buka yang ini ya. Jadi kalau posisi terkuncinya seperti ini, ini posisi terkunci, jadi kita harus buka dulu. Ini sudah posisi terbuka, kemudian kita berdiri seperti jadi menghadap ke kita bagian ini. Oke, ini masih berhubung juga karena masih awam guys, jadi kita akan mencoba untuk menggunakan. Jadi kalau sesuai instruksi, ini harus ada di bagian atas. Ini bagian atas, kemudian ini akan di bagian bawah ya, yang ada celah segitiga. Kemudian untuk bagian atas ini memang ada celah, juga ada lubang di bagian sini, teman-teman bisa lihat. Ini supaya tombol handphone ini tidak pernah on off atau volume tidak tertindis ya. Jadi ada celah di sini, jadi pelembang. Oke. Setelah kita akan ambil handphone kita akan pasang di sini. Sebelumnya dari Rika sendiri menyiapkan aplikasi yaitu BeSteady XS, dapat kita install di Play Store. BeSteady XS XS kita install. Tadi saya sudah install. Jadi kita pasang dulu. Ya, ini kan masih baru, masih agak keras guys. Kemudian diminta kita harus pasang ini seimbang. Jadi kita atur supaya ini seimbang. Ya, ini masih belum seimbang. Jadi kalau kita lihat ini belum seimbang guys. Jadi kita akan tarik lagi, pastikan sampai seimbang. Kita lihat. Seperti ini, kita lihat ini sudah seimbang ya, seimbang. Jadi kita coba connect ke device ini menggunakan Bluetooth. Tadi sudah saya bilang menggunakan Bluetooth 4.2. Jadi setelah seimbang kita hidupkan dulu. Di sini ada tombol, kita tekan tombol power. Oke,
sekarang posisi 70%, 80%. Jadi kalau kita lihat ini sudah posisi seimbang ya guys. Oke. Good. Oke. Jadi ini berfungsi. Oke, jadi guys, intinya secara fungsi jadi gimbal ini hidup. Oke, kalau kita ini saya coba scroll ke bawah, maka gimbalnya ini bergerak. Teman-teman bisa lihat. Saya scroll ke atas. Oke, jadi kalau dia scroll ke atas, maka kameranya akan berubah seperti ini. Ya, ini yang dibilang tilting, rolling dan sebagainya ya. Oke, ini berfungsi. Jadi memang masih agak kaku karena memang masih baru mungkin ya. Rolling ke kiri. Bisa lihat dia berfungsi dengan baik. Oke, good. Jadi untuk fungsi yang lain-lain kita belum akan. Oh ya, ini kalau kita dengan mode vertikal, kita tekan lagi satu kali, dia akan kembali lagi guys. Kita ubah ke. Oke. Untuk fungsi yang lain-lain kita akan coba, tapi yang pasti ini jadi ya. Artinya berfungsi, timbal hidup, kemudian seimbang ya. Fungsi scroll di jalan, fungsi tombol, oke, sebagainya. Dan fungsi yang lain kita akan coba berikut. Tapi yang pasti ini dulu kita bisa pastikan bahwa gimbal ini bisa berfungsi untuk berfungsi dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan untuk mempelajari ini. Sekali lagi terima kasih. Ini bukan video unboxing profesional seperti yang lain, tetapi saya cuma mau membagi pengalaman saya. Selain juga keperluan untuk kirim ke tokonya supaya memastikan bahwa alat ini sudah sampai dan itu bisa dipakai. Semoga ini akan memberikan inspirasi pada teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ke depan dalam pengambilan video-video selanjutnya di channel saya. Oke teman-teman semua yang sudah hadir di channel ini, terima kasih. Tetap setia hadir dan menyaksikan semua video, walaupun memang belakangan ini video-videonya banyak campur, tapi sekiranya teman-teman menyukai yang mana ya silahkan dinonton. Ada beberapa video vlog, kemudian ada juga lagu-lagu cover rohani khususnya untuk yang Nasrani. Juga ada yang paling penting ya, ini mungkin untuk semua bisa menyaksikan, ada info kesehatan. Memang tiap minggunya hanya tayang satu video, jadi teman-teman boleh saksikan dan itu bisa membantu teman-teman untuk mengenal lebih banyak tentang informasi kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi dan kita akan bertemu bagaimana proses penggunaan gimbal ini ke depan dalam vlog-vlog kita. Nanti kita akan saksikan bersama. Dah.